Hai mekanik, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kenalin nih, channel baru yang nantinya akan membahas seputar teknologi manufaktur yang ada di Lab Komputasi Kontrol Politeknik Manufaktur Bandung. Jadi, buat kalian mekanik yang tertarik dengan channel ini, boleh banget di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan info-info menarik seputar channel ini. Penasaran tentang apa yang akan kita bahas kali ini? Let's go, kita mulai. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan di lab ini? Nah, secara garis besar, lab ini digunakan untuk melaksanakan praktikum mahasiswa jurusan teknik manufaktur yang meliputi pekerjaan pemotongan, penggerindaan, pengeboran, las, dan assembly. Intinya, pekerjaan yang biasa dilakukan di lab ini merupakan bagian dari pekerjaan-pekerjaan fabrikasi. Pertama, bisa kita lihat proses pemotongan dengan menggunakan mesin potong shearing. Mesin ini biasanya digunakan untuk memotong pelat dengan ketebalan 1,8 mm. Untuk pengoperasiannya cukup mudah loh teman-teman. Pertama-tama, marking benda kerja dan setting stopper mesin. Selanjutnya, lakukan pencekaman. Pastikan marking segaris dengan mata potong mesin. Setelah benda kerja tercekam, lakukan proses pemotongan dengan menekan tombol dengan simbol tanda panah ke bawah hingga benda kerja terpotong dengan sempurna. Cukup mudah kan pengoperasian mesin shearing ini? Selanjutnya, ada proses pemotongan menggunakan gergaji mesin jigsaw. Mesin ini digunakan untuk memotong aluminium, akrilik, maupun nilon. Setelah mesin siap, marking benda kerja. Jika benda kerja lebih dari satu dan memiliki ukuran yang sama, lebih baik untuk menggunakan stopper agar hasilnya presisi. Setelah itu, nyalakan mesin dan potong benda kerja. Pengoperasiannya cukup mudah loh teman-teman. Pertama-tama, siapkan mesin dengan memasang circular saw pada mesinnya. Pastikan circular saw terpasang dengan tepat dan kencang agar proses pemotongan dapat dilakukan dengan aman. Setting stopper dilakukan dengan menggunakan klem C dengan menyesuaikan stopper dengan markingan terhadap circular saw-nya. Kedua, ada proses pemotongan dengan menggunakan mesin gerinda tangan dengan mata potong. Sebelum proses pemotongan dimulai, marking benda kerja agar hasil pemotongan lebih akurat. Setelah marking sudah dipastikan tepat, barulah kita melakukan proses pemotongan dengan mengikuti marking yang telah dibuat. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi agar proses pemotongan tetap sejalur dengan marking yang telah dibuat. Selain digunakan untuk memotong, gerinda tangan juga dapat melakukan proses deburring, tetapi mata gerinda perlu diganti dulu menggunakan mata gerinda amplas. Nah, untuk apa sih proses deburring itu? Proses deburring ditujukan untuk menghilangkan sisi tajam yang muncul akibat proses cutting. Setelah melewati proses deburring ini, bisa kita lihat perbedaannya mekanik. Hasil yang sebelumnya terdapat sisi tajam, sekarang sudah menjadi halus, dan kita bisa dengan aman memegang sisi tersebut tanpa harus khawatir kita akan terluka. Oke mekanik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin yang sering banget digunakan di lab ini, yaitu mesin bor duduk sederhana. Berbeda dengan mesin-mesin bor lainnya yang ada di Polman, mesin ini penggunaannya sangat terbatas. Tapi tenang aja mekanik, mesin ini masih berguna banget untuk proses bor pada banyak benda kerja yang biasa diproses di lab ini. Proses pengeboran pada setiap material dilakukan dengan caranya masing-masing. Seperti contohnya, untuk pengeboran pada aluminium, kecepatan putar mesin harus lebih tinggi daripada pengeboran yang dilakukan pada logam. Media pendingin yang digunakan untuk pengeboran aluminium ini yaitu cutting oil. Perlu diperhatikan juga, proses pencekaman aluminium harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika terlalu kencang, akan menyebabkan kerusakan pada permukaan yang dicekamnya. Bila perlu, tambah terlebih dahulu material di atas aluminium, menggunakan material yang lebih lunak dari aluminium lalu lakukan pencekaman. Sedangkan untuk logam, step down dari pengeborannya itu sendiri dilakukan secara perlahan karena mempertimbangkan kekerasan dari logam tersebut dengan kekerasan dari mata bor yang digunakan. Selain itu,
Media pendingin yang digunakan juga berbeda dengan yang digunakan untuk aluminium. Untuk logam, media pendingin yang digunakan yaitu Dromus. Selanjutnya yaitu pengeboran akrilik. Sama seperti pengeboran logam, step down yang dilakukan harus perlahan-lahan karena material ini sangat mudah pecah. Selain itu, sama juga seperti aluminium, pencekaman yang dilakukan harus dengan hati-hati karena akan merusak permukaan yang dicekam. Nah, walaupun penggunaannya sangat terbatas, pengoperasian mesin ini sangat mudah dibandingkan dengan mesin-mesin bor lainnya yang ada di Polman. Teman-teman hanya tinggal setting kecepatan putaran, mencekam benda kerja, lalu lakukan proses pengeboran pada koordinat yang teman-teman inginkan. Mudah kan? Selain digunakan untuk proses pengeboran, mesin bor duduk sederhana ini juga dapat digunakan untuk proses counterbore dan proses countersink. Untuk apa sih proses counterbore dan countersink itu? Proses counterbore dilakukan untuk dudukan dari baut inbus. Hasil dari proses counterbore ditujukan agar kepala dari baut inbus tenggelam seluruhnya dalam lubang counterbore. Selain itu, sama seperti counterbore, countersink juga dapat digunakan sebagai dudukan dari baut countersunk agar kepala baut tenggelam seluruhnya. Perlu diperhatikan nih teman-teman, kecepatan putar mesin untuk kedua proses ini perlu diturunkan hingga sepertiga dari kecepatan asalnya. Jika tidak, proses counterbore dan countersink bukannya melakukan pemakanan pada benda kerja, melainkan hanya akan menggesek permukaan benda kerja. Selanjutnya, mesin ini juga bisa jadi alat bantu untuk proses tap manual, di mana kita mencikam center pin pada cakbor dan menekan center pin tersebut pada titik yang ada pada tap yang sudah dipasang tangkai tap. Hal tersebut berguna untuk menjaga kesatusumbuan dan ketegaklurusan saat dilakukannya proses tap manual. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang pengelasan atau welding. Pengelasan merupakan proses menyambung dua bagian logam atau lebih dengan memanfaatkan energi panas. Panas tersebut diperlukan untuk mencairkan bagian logam yang akan disambung dengan elektroda sebagai bahan tambah atau filler. Terdapat berbagai jenis pengelasan yang digunakan dalam proses penyatuan logam. Nah, sedangkan yang kami gunakan di lab ini yaitu las MIG atau Metal Inert Gas. Apa itu las MIG? Las MIG merupakan las busur gas yang menggunakan kawat las sekaligus sebagai elektroda. Elektroda tersebut berupa gulungan kawat atau roll yang gerakannya diatur oleh motor listrik. Las ini menggunakan gas argon dan helium sebagai pelindung busur dan logam yang mencair dari pengaruh atmosfer. Nah, saat proses pengelasan, jangan lupa pakai topeng las ya teman-teman. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai assembly atau perakitan. Assembly adalah proses penyusunan dan penyatuan berbagai komponen menjadi satu alat atau satu mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Proses perakitan yang kami lakukan sebagian besar dilakukan secara manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Contoh alat bantu yang digunakan seperti kunci pas, obeng, kunci L, kunci shock, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Menarik kan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di lab ini? Selain dapat melihat prosesnya, teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat tentang proses manufaktur yang dilakukan di lab ini. Jadi, pantengin terus channel ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sehat selalu, dan salam mekanik.